Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuliah hari ini kita membahas mengenai smart living ya, smart living. Jadi salah satu komponen dari smart city itu adalah smart living ya. Kalau kita ketahui bahwa ada beberapa fungsi kota. Yang pertama adalah pusat pendidikan. Jadi bagaimana sebuah kota itu bisa menjadi pusat pendidikan ya. Implementasinya adalah dalam hal mengelola lembaga-lembaga pendidikan, seperti kalau di kita itu ada sekolah negeri lah, SD negeri, SMP negeri ya. Kemudian kalau SMA negeri ini sepertinya kemarin sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi ya, kalau di Jawa Timur ya, dan juga itu yang aktivitas pendidikan yang formal gitu ya. Tapi kalau yang non formal itu bisa dalam bentuk berbagai kegiatan, misalnya lomba-lomba, kemudian misalnya kalau di Surabaya yang saya tahu itu dibuatkan taman tematik misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi kota sebagai pusat ekonomi dan perdagangan ya. Jadi bagaimana membangun sebuah kota menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Kalau ekonominya bagus, tingkat pertumbuhan ekonominya bagus, perdagangannya maju gitu ya, ramai, perputaran barang dan jasa serta ekonominya itu lancar gitu, maka berdampak pada tingkat kesejahteraan dari masyarakatnya gitu. Nah, langkah-langkah menjadikan sebuah kota sebagai pusat ekonomi dan perdagangan ini bisa banyak hal ya, misalnya membangun pusat-pusat ekonomi dan perdagangan misalnya, kemudian memberi stimulus ekonomi, kemudian pemberdayaan UMKM, pelatihan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, kota sebagai penyedia lapangan kerja. Jadi adanya proyek-proyek yang dibangun oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu bisa menjadi sumber atau penyedia lapangan kerja ya. Jadi juga berdampak pada menurunkan tingkat pengangguran ya. Karena kalau tingkat penganggurannya tinggi, lapangan kerjanya sedikit, maka akan banyak dampak-dampak sosial seperti misalnya kriminalitas meningkat, kemudian tingkat kemiskinan meningkat dan sebagainya. Jadi penyediaan lapangan kerja ini menjadi sangat penting ya. Maka kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah kota itu sangat diperlukan ya. Baik dalam hal lapangan kerja yang formal itu artinya di lembaga-lembaga formal, di perkantoran, perusahaan dan sebagainya, kantor pemerintahan gitu ya. Tapi juga non formal itu misalnya UMKM, kemudian UMKM gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan ya, karena ini sangat penting. Kemudian yang keempat itu adalah kota sebagai pusat pemerintahan ya. Jadi misalnya Surabaya itu menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Timur ya. Selain pusat pemerintahan dari Kota Madya Surabaya itu sendiri gitu ya.
Jadi pusat pemerintahan, bagaimana aktivitas-aktivitas pemerintahan itu bisa dijalankan di kota tersebut ya. Sorry ya. Kemudian kota sebagai pusat peradaban. Kota sebagai pusat peradaban, jadi pengembangan sosial, budaya, kemudian kreativitas manusianya, kualitas hidup manusianya, skill-nya dan sebagainya, itu juga perlu dikembangkan. Gitu. Jadi apa namanya? Kita kalau melihat kota-kota zaman dulu itu kan yang menjadi pusat-pusat peradaban, misalnya di Romawi, kalau di Indonesia misalnya ada Majapahit, ada Sriwijaya, gitu. Itu karena memang pusat aktivitas sosial budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan itu sangat maju ya. Maka ini harus menjadi perhatian juga bagi kota ya. Nah, ini adalah gambar, contoh gambar ya, gambar karakter lingkungan di sekitar apartemen Purima Surabaya ya. Jadi apartemen Purimasnya di sini kemudian apa namanya? Jadi di lingkungan sekitar apartemen Purima Surabaya itu ada pertokoan, ada apotek, ada sekolah, ada minimarket, ada jasa cuci mobil, laundry, warung makan dan sebagainya. Jadi sebuah apa namanya? Sebuah apa namanya? Hunian ya, hunian itu bisa dalam bentuk kampung, bisa dalam bentuk apartemen, bisa dalam bentuk perumahan, ya pasti membutuhkan apa namanya ini ya, apa namanya tempat-tempat perekonomian lah. Jadi penunjang perekonomian, kesehatan, pendidikan itu pasti ya. Jadi makanya biasanya pasti di sekitar perumahan atau komplek perumahan atau apartemen atau kampung gitu pasti ada pasti butuh pertokoan untuk beli barang-barang, apotek ya untuk kalau misalnya beli obat, kemudian sekolah untuk pendidikan, kemudian minimarket kalau ya beli kebutuhan sehari-hari, misalnya jasa cuci mobil kalau yang di perumahan kan biasanya butuh cuci mobil, kemudian laundry untuk cuci pakaian, warung makan untuk makan dan sebagainya. Jadi adanya sebuah hunian itu pasti akan berdampak pada kegiatan perekonomian. Ya. Tidak bisa tidak, karena orang juga kalau mencari barangnya jauh, kemudian sekolahnya jauh, kemudian fasilitas kesehatannya jauh juga berat juga, sulit juga ya. Gitu ya. Jadi makanya harus dibangun ya. Makanya sekarang itu kan misalnya di Jakarta ya, itu kan banyak apartemen-apartemen. Kalau kita lihat di TV misalnya itu banyak apartemen-apartemen dibangun itu sudah include dengan mall-nya gitu, mall di sekitar situ ya. Jadi kalau mau belanja, makan, cari obat-obatan, termasuk sekolah itu sudah jadi satu. Ya. Jadi sekarang bahkan ada kota dalam kota ya. Jadi ada kota dalam kota. Jadi ada kota tapi misalnya di Jakarta Jakarta kan dibangun komplek sendiri ya di apa namanya hunian tersendiri, di dalamnya juga ada aktivitas ekonomi, sosial budaya lah gitu. Jadi kota dalam kota. Gitu. Karena memang kalau mau keluar jauh-jauh itu juga sulit kalau di Jakarta macet gitu ya. Jadi sekaligus dibangun yang di dekatnya. Gitu.
Nah, ini gambar kedua, ini adalah karakter lingkungan di sekitar apartemen Dian Regensi Sukolilo Surabaya. Juga sama, jadi ada minimarket, ada warung makan, ada tempat ibadah, masjid, dan kemudian laundry, jasa laundry, kemudian sekolah gitu ya. Jadi sama gitu ya. Bahkan ada kolam renangnya juga gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, kalau semua kebutuhan kebutuhan hidup itu tersedia di dekat hunian, gitu, itu kan hidup menjadi lebih nyaman ya, tidak perlu susah-susah harus jauh-jauh gitu. Misalnya untuk cari makan saja harus jauh, itu kan repot juga ya. Gitu ya. Kalau misalnya mau sekolah gitu, anak-anak mau sekolah gitu, jauh gitu kan susah juga gitu ya. Kalau anak-anak ya, capek di jalan lah gitu ya. Kemudian kalau mau cari sakit gitu harus jauh juga gitu ya, rumah sakitnya jauh, puskesmasnya jauh kan susah juga ya. Jadi lebih nyaman kalau kebutuhan-kebutuhan hunian itu ada di sekitarnya. Yang ini gambar ketiga, fasilitas penunjang apartemen yang berada di lantai dasar ya. Jadi bersifat publik, bisa diakses penghuni apartemen maupun perumahan. Jadi kadang-kadang di bawah ini adalah kita bisa melihat misalnya beberapa apartemen itu di bawah itu ada fasilitas penunjang, misalnya ini kolam renang, kemudian warung makan, kemudian gym, ya, fasilitas kesehatan itu di lantai bawah sehingga orang ini untuk apartemen sama untuk perumahannya. Di Indonesia itu orang yang tinggal di apartemen itu masih jarang ya. Artinya biasanya di Jakarta atau di kota-kota besar itu bangunan huniannya itu ke atas. Beda dengan kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu biasanya juga ke atas gini ya. Kenapa? Karena di Indonesia lahannya masih luas gitu ya. Tapi sebenarnya lebih enak karena ada tempat bisa untuk taman gitu. Kalau di apartemen itu nggak bisa ya, karena sudah padat gitu sehingga masuk itu paling living room, kemudian dapur, kemudian kamar gitu ya. Sudah itu aja. Jadi nggak ada, kalau mau main ya harus keluar kamar gitu ya, keluar keluar kamar, kemudian turun ke area bermain gitu. Terus kadang kalau di apartemen gini kan nggak kenal satu sama lain ya, nggak kenal satu sama lain gitu. Jadi sosialnya, kegiatan sosialnya beda dengan misalnya perumahan atau di misalnya di kampung atau di desa gitu ya, yang lebih lebih inilah, lebih guyup gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, ini adalah karakter lingkungan yang berdampak pada karakter perilaku ya, dalam pemanfaatan fasilitas penunjang guna keberlangsungan kehidupan penghuni apartemen dan perumahan ya. Kalau ya, jadi sisi kiri ini adalah karakter lingkungan apartemen di kawasan perumahan ya. Biasanya di perumahan itu ada masjid dan gereja, ya tempat ibadah lah gitu. Kemudian toko, minimarket, food prominent penyedia makanan,
trotoar, ada lingkungan asri, ada taman yang rapi, jalan yang aman, tidak ramai, ada boulevard jalan gitu ya. Clubhouse ya. Clubhouse itu misalnya untuk gym, olahraga gitu ya. Sauna misalnya begitu. Kemudian fasilitas umum bisa dicapai dengan berjalan kaki. Nah, ada juga fasilitas penunjang apartemen dan perumahan. Jadi misalnya clubhouse ya, clubhouse. Clubhouse ini biasanya untuk penghuni apartemen dan perumahan gitu ya. Tapi harus daftar dulu. Kemudian food court ya, food court atau toko ini biasanya untuk publik. Makanan dan barang bisa diantar, bisa dipesan dan diantar hingga unit kamar atau penghuni apartemen atau diantar ke rumah gitu ya. Kemudian taman dan jalan perumahan itu bisa digunakan untuk bersepeda, mengasuh anak, jalan sehat gitu ya. Kemudian ada pos bersama untuk warga perumahan dan apartemen ya. Jadi, nah ini berdampak pada karakter perilaku ya. Penghuni apartemen berinteraksi dengan penghuni perumahan dalam aktivitas keseharian. Kemudian sarana prasarana di kawasan perumahan dapat dimanfaatkan secara bersama dan saling melengkapi antara pihak perumahan dengan apartemen. Kemudian fasilitas penunjang di apartemen menjadi pelengkap fasilitas perumahan ya, bersifat publik dan bisa diakses oleh penghuni perumahan. Jadi jadi kalau perumahan itu biasanya kan horizontal, jadi rumah-rumah itu horizontal. Tapi kalau apartemen itu vertikal kan ke atas gitu. Nah, kalau di desa itu kan horizontal seperti perumahan ya. Cuman kalau perumahan kan lebih biasanya ada one gate-nya, ada blok-bloknya. Blok-bloknya pun kadang-kadang juga ada gate-nya masing-masing juga gitu. Nah, itu. Di satu sisi itu gate-gate itu meningkatkan keamanan gitu ya, menjaga privasi dari penghuni perumahan. Tapi di sisi yang lain itu juga menjadi sekat-sekat untuk kehidupan sosial ya. Jadi kalau di desa itu kan tidak ada itu gate-gate kayak gitu ya. Orang bisa kegiatan sosial bersama gitu ya. Lebih guyup biasanya, lebih rukun. Nah, kalau di perumahan itu apalagi perumahan yang besar itu sudah cenderung lebih lebih privat, lebih individualis lah gitu ya. Hidup sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini adalah gambar visi kota masa depan Indonesia. Kota berkelanjutan dan berdaya saing 2015 sampai 2045 ya, yang disusun oleh Kementerian PPN atau Bappenas ya tahun 2015. Jadi ada 3 perkembangannya, ada 3. Satu adalah kota layak yang aman dan nyaman. Jadi dalamnya ada strong neighborhoods ya. Jadi hubungan antar tetangga itu sangat kuat. Gitu. Kemudian walkable, jadi bisa jalan kaki lah begitu. Affordable itu terjangkau, gitu. Bisa dijangkau. Comfortable, nyaman. Cultural, ya, kultural. Gitu. Jadi aktivitas kulturalnya juga jalan. Konektivitas, ada konektivitas antara tetangga, antaranya penghuni yang satu dengan penghuni yang lain gitu ya. Kemudian kota yang kedua adalah kategori kota hijau yang
berketahanan iklim dan bencana ya. Karakteristiknya adalah green open space, jadi ada lahan terbuka yang hijau gitu. Green waste ya, green waste itu ada pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Green transportation ya, transportasi yang ramah lingkungan, misalnya tidak ada polusi gitu ya. Green water, air yang ramah lingkungan, bersih ya, bersih, tidak kotor gitu, tidak. Green energy, jadi penggunaan energi, misalnya penggunaan listrik, penggunaan energi yang lain lah yang ramah lingkungan. Kemudian green building, bangunan yang ramah lingkungan. Resilience ya, resilience. Kemudian kalau tahapan ketiga, bukan tahapan ketiga, kategori yang ketiga itu adalah kota cerdas ya. Jadi smart city yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Jadi ada tambahan aspek teknologi. Ada tambahan aspek teknologi. Unsur-unsurnya adalah ini: smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living. Jadi itu. Nah, ini sudah bergeser ke sana. Sebagian kota sudah bergeser ke smart city. Jadi Jakarta, Surabaya, Madiun, dan beberapa kota lain. Tapi sebagian kota yang lainnya masih belum bergeser ke smart city. Ini adalah roadmap kota yang berkelanjutan dan berdaya saing ya. Tahun 2015 sampai 2045 ini disusun oleh Kementerian PPN Bappenas tahun 2015. Jadi 2015 sampai 2025, 2025 sampai 2035 ini 100% indikator standar pelayanan perkotaan terwujud di seluruh kota. Kemudian 2035 sampai 2045 100% indikator kota hijau dan layak huni terwujud di seluruh kota. Kemudian 2045 100% indikator kota cerdas dan berdaya saing terwujud di seluruh kota. Nah, ini adalah roadmap-nya kota berkelanjutan, sustainable city. Sustainable city. Nah, beberapa piranti untuk menunjang smart living ya, itu adalah head mounted display ya, jadi semacam kayak kacamata kacamata untuk melihat virtual reality. Ini adalah perangkat keras virtual reality ya. Jadi ke depan ini kan teknologi virtual reality sangat akan menjadi tren ya. Light monitor, ada smartphone, joystick, smartphone, sensor gerak gitu. Nah, kalau yang head mounted light monitor dan smartphone-nya adalah piranti display. Ya, kalau joystick, smartphone dan sensor gerak itu adalah piranti kontrol ya. Nah, ini ada contoh 3D render dalam format panorama 360 derajat. Jadi kan tahu kan kita kalau merekam pakai kamera itu kan ada 360 derajat itu ya. Diputer gitu nanti akan terwujud gambar yang 360 derajat ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ada kan aplikasi kalau di Play Store itu ada, saya pernah ngerekam 360 juga gitu ya. Kemudian dalam rangka menunjang smart living ya, virtual reality ini bisa menjadi salah satu alternatif teknologi untuk mendesain
pekerjaan perancangan interior bangunan publik tertentu ya. Nah, ketika hasil perancangannya telah terpilih, maka VR ini dapat digunakan untuk menampilkan visualisasinya sebagai bentuk publikasi ke masyarakat. Nah, ini jadi ini melihat visualisasi hasil perancangan dengan HMD ini ya. Jadi lihat ini. Kemudian kalau ini lihat dari monitor gitu ya. Jadi kalau mau merancang sebuah kota gitu bisa digunakan VR lah. Nah, kemudian untuk pelayanan kesehatan ya. Jadi smart living itu bagaimana, intinya begini, smart living itu kan bagaimana punya hunian yang smart, yang nyaman. Nah, salah satu aspeknya itu adalah sistem pelayanan kesehatan. Kalau di banyak negara itu ada biasanya ada 4 stakeholder paling tidak. Satu adalah pasien, 2 profesional penyedia pelayanan kesehatan, misalnya dokter, perawat, rumah sakit atau klinik, dan unit organisasi di dalamnya. Yang ketiga, penyedia pembayaran, misalnya perusahaan asuransi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan, penjamin yang mengatur tata kelola pelayanan kesehatan secara nasional. Jadi yang mengelola BPJS itu kan pihak pemerintah ya. Nah, ini juga harus diatur gitu ya. Jadi pasien, pembuat kebijakan atau pemerintah, penyedia pembiayaan, dan penyedia layanan kesehatan gitu ya. Jadi harus apa namanya? Nah, ini ada database yang di tengah ini ya, yang menjembatani keempat stakeholder. Kemudian, nah selain kesehatan itu juga aspek transportasi ya. Jadi ada yang namanya ITS ya. ITS itu Intelligent Transportation System. Jadi transportasi yang cerdas. Misalnya contohnya adalah MRT ya. Jadi kalau di Jakarta ada MRT, kalau di kota-kota lain belum ada ya. Karena memang tingkat kepadatan transportasinya sangat tinggi kalau di Jakarta. Jadi macet di mana-mana, jadi perlu ada solusi terhadap kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah MRT, karena MRT itu kereta cepat ya. Di kota-kota besar di negara lain itu sudah mengimplementasikan MRT. Jadi misalnya di London, di Amerika, di Taipei, di Singapura ya, Kuala Lumpur itu sudah mengimplementasikan MRT ya. Jadi Jakarta itu sudah relatif terlambat lah gitu. Relatif terlambat. Jadi ITS driven ini improvement ini adalah gambar dari framework ya, apa namanya, framework keuntungan penerapan intelligent transportation system ya. Jadi ada tiga aspek utama, jadi vehicle, kendaraan, kemudian network asset, jadi aset-aset jaringan, dan informasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau dari sisi ini ada dibagi menjadi 4 gitu ya. Journey, dari sisi journey, dari perjalanan, investasi, kemudian operasional traffic, kemudian safety ya, safety. Jadi misalnya kalau dari sisi journey misalnya, ini keuntungannya adalah improve decision making, jadi pengambilan keputusan yang lebih bagus,
improve public transport, transportasi publik yang lebih bagus, better journey, reliability, jadi perjalanan yang lebih nyaman gitu ya. Kemudian kalau dari sisi investasi, better planning, jadi perencanaan yang lebih baik. Kemudian alternative revenue options ya. Apa namanya, ada opsi-opsi untuk revenue, penerimaan gitu ya. Kemudian more efficient join up investment, jadi kalau investasi bersama lebih efisien. Kemudian better evidence of benefits, jadi ada bukti-bukti yang lebih bagus lah kalau mau investasi gitu. Kemudian dari sisi vehicle, kendaraan kita ada fewer deaths and serious inquiries ya. Jadi kalau ada ini ambulan ini ya, ambulan ini. Kemudian lower insurance premium. Jadi kalau transportasinya bagus, jadi asuransi untuk kecelakaan dan sebagainya itu kan tidak terlalu diperlukan gitu ya. Kemudian fewer crash, jadi tabrakan itu menjadi lebih sedikit. Safer vehicles, jadi lebih aman, kendaraannya lebih aman. Kemudian increase compliance dan safer decision, jadi pengambilan keputusan yang lebih aman gitu ya. Oh ya, yang ini adalah, sorry ini salah ini. Fewer deaths and serious inquiries. Jadi karena kecelakaannya menurun, maka tingkat kematian karena kecelakaan itu juga menurun ya. Atau misalnya kecelakaan lah, gitu. Kecelakaan juga menurun ya. Kemudian traffic operation itu bisa better control lebih bagus. Reduce cost, jadi menurunkan cost. Faster respon, responnya lebih cepat. Kemudian maximize existing network capacity, jadi memaksimalkan kapasitas jaringan ya yang sudah ada. Nah, tujuan dari intelligent transportation system ya itu adalah menyediakan kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berkendara bagi masyarakat. Juga mendukung pengelolaan operasional lalu lintas dan transportasi publik yang efektif dan relevan. Jadi itu di Jakarta ini sudah diimplementasikan ya, karena memang sangat luar biasa padat sekali. Tapi mungkin di banyak kota mungkin belum diimplementasikan secara maksimal. Selanjutnya adalah ini ya, ada beberapa kategori ITS ya, kategori dari Intelligent Transport System. Yang pertama, Advanced Traveler Information System. Aplikasinya bisa dalam bentuk real-time traffic information provision, kemudian jadi penyediaan informasi mengenai traffic yang real time. Jadi penyediaan informasi mengenai misalnya kereta api, bis. Jadi kalau di luar negeri itu ada itu, jadi di halte misalnya itu tahu ada jadwalnya, bis nomor 1 itu datang jam berapa, bis nomor 2 datang jam berapa di halte itu ya, dan bisnya itu tepat waktu ya. Bis nomor 3 itu jam berapa gitu. Jadi bisa diprediksi. Jadi orang kalau mau naik bis, misalnya mau naik bis nomor 2 gitu ya, dia akan datang di halte itu. Dia bisa ngecek, saya dulu di Inggris gitu ya. Jadi saya akan cek, oh bisnya itu misalnya bisnya jam 9:15 ya. Jam 9:15. Maka saya datang ke tempat itu, ke halte bus itu 9:13 atau 9:10 lah, kurang 5 menit. Nah, jadi saya nyampe di situ, di halte itu, saya nunggu sebentar, 5 menit atau enggak. Kadang-kadang ada yang kurang 2 menit, kurang 1 menit itu, baru datang, bisnya datang, naik, berangkat.
Jadi saya tidak perlu nunggu lama gitu ya. Bedanya dengan di Indonesia itu kalau nyegat bis itu bisa di mana-mana, ya. Kemudian jadwal bisnya juga tidak jelas jam berapanya, gitu ya. Jadi saya dulu sempat kebingungan ketika 4,5 tahun hidup di Inggris dan kemudian pulang ke Indonesia, itu mau cari halte bis itu juga nggak jelas, orang bisa memberhentikan bis itu bisa di mana saja gitu ya. Kadang bukan tempatnya berhenti gitu ya. Jadi serba ketidakpastian lah kalau di Indonesia ya. Kadang-kadang kita sudah nunggu bisnya nggak datang gitu ya. Nunggu 1 jam bisnya nggak datang. Jadi agak susah juga gitu. Kemudian yang kedua adalah route guidance atau navigation system. Jadi sistem navigasi rute. Jadi juga gitu. Biasanya ada rute dari bis itu kemana saja gitu. Haltenya yang dilalui itu halte mana saja. Itu harus ada petanya ya. Itu biasanya kalau di luar negeri itu bis-bis itu ada petanya. Jadi oh halte ini bis-bis nomor misalnya bis A gitu ya. Itu halte yang dituju itu halte 1, 2, 5, 7, dan 9 gitu ya. Kalau bis B itu halte nomor 3, 5, 9, 10 dan seterusnya. Jadi ada rute yang jelas gitu. Kalau di Indonesia itu biasanya kan atau bis Damri itu kan ada rutenya tapi ditulis di depan gitu ya. Misalnya kalau di Surabaya itu jalur Siola, Tunjungan, mana Monokromo dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau di luar negeri itu ada ini ya, MRT. MRT itu juga jalurnya juga ada gitu. Jadi sistem navigasinya ada. Kemudian informasi parkir ya, parkir juga begitu ya. Jadi tidak bisa parkir sembarangan ya. Nah, di Indonesia ini parkir sembarangan aja gitu ya. Kadang tidak jelas gitu ya. Pokoknya parkir ada lahan kosong, masuki aja gitu ya. Kalau di luar negeri nggak bisa seperti itu ya. Bisa ditilang nanti. Kemudian roadside weather information system. Jadi sistem informasi cuaca gitu. Kenapa? Karena kalau di luar negeri itu misalnya di Eropa itu cuaca sangat penting juga gitu. Jadi kalau saljunya lebat, turun salju yang sangat lebat sekali, maka itu berpengaruh pada transportasi ya. Dia akan berhenti, diliburkan karena sangat berisiko ya. Jadi kereta api akan tidak jalan, bis itu juga tidak jalan, pesawat juga tidak jalan kadang-kadang kalau sangat lebat hujan saljunya ya. Karena itu sangat berbahaya. Karena jalan itu licin ya. Kalau turun salju itu jalan licin sehingga kalau bahaya untuk untuk bis, untuk mobil, untuk kereta api gitu. Yang kedua, Advanced Transportation Management System ya. Aplikasinya ini adalah Traffic Operations Center ya. Ada Traffic Operations Center. Ada Adaptive Traffic Signal Control. Jadi kontrol untuk sinyal traffic ya. Kemudian Dynamic Message Sign, RAM metering ya. Kemudian yang ketiga ini adalah ITS Enabled Transportation Pricing System. Jadi aplikasinya adalah Electronic Toll Collection. Jadi pakai e-toll ya. Sekarang Indonesia sudah menggunakan e-toll, tinggal tempel kartu aja di tol itu. Kemudian Congestion Pricing or Electronic Road Pricing ya. Kemudian Fee-Based Express ya. Vehicle Miles Travel. Variable Parking Fees. Jadi harga biaya parkirnya beda-beda ya. Kalau di kita ini kan misalnya parkir misalnya itu ada yang 2.000, di Sidoarjo misalnya 2.000 masih bisa, ada 3.000, ada 4.000, ada 5.000.
Yang saya pernah parkir yang paling mahal sepanjang saya punya mobil itu di Camplong ya. Jadi itu parkir paling termahal di Jawa Timur lah. Di Camplong saya pernah parkir waktu musim Lebaran itu 20.000. Jadi parkirnya 20.000 itu termahal yang pernah saya alami ya. Di Surabaya aja saya nggak pernah 20.000 ya, paling 10.000 lah. Kalau saya pernah parkir, kalau kita parkir di jadi kalau mau ke Seraton ya, Seraton itu parkirnya di TP berapa itu ya, TP ya, di TP itulah saya lupa, TP 5, TP 6 itu kalau keluar pakai mobil itu parkirnya 8.000 apa 10.000 ya, 8.000 mungkin. Jadi jadi Camplong itu luar biasa ya, termahal di Jawa Timur ya parkirnya. Kalau di luar negeri itu parkirnya sangat mahal juga. Jadi kalau mau parkir mahal sekali. Di Inggris misalnya saya tahu itu parkirnya itu jam-jaman ya. Tarif parkirnya per jam. Jadi ada, dan di sana nggak ada tukang parkir. Yang ada adalah mesin pembayaran parkir. Jadi masuk parkir, naruh mobil gitu. Nanti kalau bayar gitu ya, bayar pakai mesin itu cukup mahal gitu ya. Per jam mungkin dulu di Inggris dulu ya, itu kalau nggak salah 4 pounds per jam. Kalau nggak salah 4 pounds itu sekitar 4 kali 15.000, 60.000 lah per jam. Nah itu kalau waktunya habis, 1 jam habis dan mobilnya tidak dipindah, maka itu bisa diderek gitu. Bisa ditilang, dan tilangnya jauh lebih mahal daripada harga parkirnya. Jadi ada cerita dulu teman-teman mahasiswa dari Indonesia, karena beasiswanya itu terbatas, mepet gitu. Jadi beli mobil di sana murah sekali. Beda dengan di Indonesia yang mahal. Di sana mobil murah, tapi yang mahal adalah asuransinya sama parkirnya. Nah, sehingga menghindari parkir berbayar, dia parkir, nah di satu lokasi gitu, kemudian nggak sampai 1 jam dipindah lagi tempat lain yang kosong, nanti kira-kira belum 1 jam dipindah lagi gitu. Jadi setiap 50 menit gitu pindah mobil gitu. Jadi itu ceritanya mahasiswa Indonesia kalau di luar negeri ya kayak gitu itu ya. Yang keempat adalah Advanced Public Transportation System ya. Jadi ada real time status information for public transit ya, sistem. Jadi kalau ada apa namanya bis, subway, rail ya. Jadi kalau di London itu ada subway, jadi kereta bawah tanah, ya, kereta bawah tanah. Di bawahnya kota London itu ada kereta bawah tanah itu. Kemudian automatic vehicle location, lokasi apa namanya? Ini pakai GPS biasanya ya. Jadi bisa tahu lokasi kendaraan. Kemudian electronic fare payment, apa namanya, pembayaran smart card ya, pakai smart card. Jadi kalau mau bayar-bayar bisa pakai smart card ya. Kalau contoh smart card itu misalnya kalau BCA itu flash gitu ya, flash. Kalau BRI itu Breezy ya, itu kan bisa untuk berbagai pembayaran ya, termasuk untuk bayar parkir ya. Sekarang kan ada smart parking ya, jadi bayar parkir pakai kartu itu. Kemudian yang kelima, vehicle to infrastructure integration and vehicle to e-vehicle integration. Jadi aplikasinya ini ada cooperative intersection collision avoidance system sama intelligent speed adaptation. Jadi intelligent speed adaptation itu contohnya misalnya mungkin sekarang itu kalau di tol ya, misalnya di tol itu kita tidak kan ada yang apa namanya CCTV yang mengawasi kecepatan kendaraan ya. Misalnya tidak boleh lebih dari 80 misalnya. Kalau lebih dari 80 maka otomatis kena tilang. Ya. Oke, itu
Kemudian ini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini contoh yang tadi saya ceritakan tadi. Ini tram ya, namanya tram yang kiri ini. Jadi kereta di dalam kota yang jalannya lambat ya, pelan-pelan gitu, tram. Sebenarnya di Surabaya mau dibangun tram, tapi nggak tahu kapan gitu. Sudah ada perencanaannya. Nah, ini tram ini juga ada ini, apa namanya, informasinya, misalnya jam berapa datang gitu. Nah, yang sebelah kanan ini yang saya cerita tadi, bis. Ini saya pernah ke mana itu di London, di kota-kota di Inggris semua kayak gini. Di Singapura ya, di Turki juga. Jadi ini misalnya bis nomor 788, nomornya 788, dia datang 0 menit ya. 0 menit itu artinya bis sudah datang ya. Bis ada di tempat. Nah, selanjutnya bis nomor 952 ini akan datang 20 menit lagi ya. Jadi ini akan pergi 20 menit lagi ini akan datang. Jadi penumpang tidak perlu harus menunggu di sini gitu ya. Selama 20 menit gitu enggak, dia bisa ditinggal kemana, ke belanja atau masih kegiatan yang lain. Begitu kurang dari 3 menit atau kurang 5 menit lah paling tidak supaya aman, enggak ketinggalan bis itu bisa datang ke sini. Dan ini biasanya tepat waktu ya. Saya pernah ketinggalan bis, ketinggalan kereta api karena terlambat ya. Jadi kalau terlambat ya ditinggal sama bisnya. Pokoknya waktunya berangkat, bis berangkat, kereta berangkat, tidak akan menunggu tidak akan menunggu penumpang gitu ya. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu walaupun waktunya berangkat, tapi kalau penumpangnya masih kosong, ditunggu nggak berangkat-berangkat gitu ya. Nah di luar negeri enggak, di luar negeri mau penumpangnya satu, waktunya berangkat gitu. Nggak ada kosong ya, waktunya berangkat gitu. Nah ini 053, jadi bis nomor 053 ini akan datang, arriving, akan datang itu dalam 48 menit. Jadi 48 menit lagi dia akan datang, nomor 053. Gitu. Nah 788, 952, 053 ini rutenya mana saja, itu bisa di-searching di website ya. Atau di nanti bisa install dari Play Store gitu, aplikasi untuk transportasi. Nah, itu kelihatan 788 ini rutenya mana gitu. Jadi nggak perlu tanya gitu ya. Nggak perlu tanya-tanya orang gitu. Kalau di Indonesia ini kan lebih senang tanya daripada searching sendiri ya. Kalau di luar negeri enggak. Lebih jarang tanya tapi harus searching secara mandiri ya. Saya dulu awal-awal di Inggris misalnya itu ya sering tanya-tanya begitu, tapi akhirnya lama-lama diajari harus bisa searching sendiri. Saya pernah ke London, di London itu pertama kali pernah ke London, saya hanya bermodal Google Maps ya. Dan itu tidak tersesat gitu ya. Dan itu nggak tersesat. Padahal saya baru berapa kali itu, 2 kali, itu yang kedua saya ke London ya. Nah ini ada lapis pengelolaan ITS. Jadi lapis pertama adalah transport data collection. Jadi data collection ini bisa melalui smart apps, seluler, plan maintenance, call center, kamera, ya, manual survei, GPS, social media, citizen portal, gitu ya. Kemudian layer kedua ini adalah analytics dan data integration. Jadi traffic management information system. Yang ketiga planning, jadi transport planning dan analisis. Yang keempat performance management. Yang kelima ini network operation response, ya, traffic light, sinyal dan sebagainya. Atau incident management traffic. Yang keenam traveler information service, mobile, portal, SMS, radio, TV. Yang ketujuh ini demand management dan payment metodenya, metode pembayarannya. Ya. Ada e-ticket, ada e-toll dan sebagainya. Ini adalah layer-layer untuk pengelolaan ITS ya, Intelligent Transport System. Nah, ini contoh penerapan di Surabaya. Jadi kalau untuk Advanced Traveler Information System ini
CCTV, ada Google Maps, ada VMS, smart parking ya, kemudian CCTV room, kemudian apa lagi nih? Kalau Advanced Transportation Management System ini ya ada ini ya, ada traffic ya ini ya, CC room ya. Kemudian kalau Advanced Public Transportation System ini ada sistem manajemen armada, bisa dilihat di halte dan CCR room gitu ya. Nah, yang keenam ini adalah gambar 6 ini adalah arsitektur penerapan ITS di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sisi room ini ada yaitu EDISUB, sistem monitoring lalu lintas, sistem monitoring dan kendali armada, sistem e-tiket, sistem manajemen pendapatan, sistem informasi pengendara, sistem manajemen darurat dan keamanan, sistem manajemen data terpadu. Kemudian kendaraan itu armada transport publik, sensor sistem monitoring armada gitu ya. Kemudian untuk pengendara atau pengguna ini ada mobile apps ya, dukungan atau layanan informasi jarak jauh ya. Kemudian ruang lingkup layanannya kalau di ruang lingkup lapangan kalau di jalan raya itu ada lampu lalu lintas, sensor kecepatan, halte, CCTV, VMS ya. Kalau untuk monitoring keamanan ini ada pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, komunikasi di sisi room atau polisi. Sisi room ini adalah command center ya. Jadi sisi room ini adalah command center room ya. Kalau di Surabaya itu tempatnya di Siola, ex gedung Siola. Gitu. Kemudian point of services ada public transport information, ada tempat penjualan tiket. Kemudian kalau parkir ada lokasi, misalnya di jalan atau gedung atau terus kemudian gerbangnya ada untuk pembayaran tiket gitu ya. Kemudian manajemen parkir terintegrasi. Nah ini contohnya Surabaya Intelligent Transport System ya. Jadi sampai ada comment centernya begitu, ini bisa memantau di jalan-jalan gitu. Jadi ada layar-layar macam-macam. Kemudian ada analisis datanya, gitu ya. Ada analisis datanya. Nah ini kalau skema diagram untuk sistem smart parking di Surabaya. Mana ini? Jadi ada macam-macamnya, ada fingerprint, ada software manajemen parkir, ada printernya, ada servernya, ada komputer display interface-nya, ada macam-macam ini. Jadi parkir ini benar-benar dikelola menggunakan teknologi ya, tidak sekedar dibiarkan parkir gitu ya. Karena di luar negeri sudah menggunakan seperti ini. Ada pertanyaan mengenai smart living? Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Halo, ada? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.